mudah-mudahan pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, semangat, walaupun tetap belajar dari rumah. Baik, pada pagi hari ini kita akan mengenal lingkungan sekolah. Sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini adalah wawasan Wiyata Mandala. Tapi ada satu oleh-oleh pantun buat kalian. Ya, main layang-layang. Sekarang musim layang-layang loh, ya. Main layang-layang di lautan, jangan lupa pakai perahu. Selamat datang kami ucapkan pada siswa SMP 7 yang baru. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Nima Delami Wijati, SPD MPD, sehari-hari bertugas di SMP Negeri 7 Mataram, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7. Baik anak-anak, sebelum lebih jauh lagi mengenal SMP Negeri 7 Mataram, maka sesuai dengan materi yang akan Ibu bawakan, yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala, alangkah baiknya kita pahami dulu apa itu wawasan Wiyata Mandala. Adapun cakupan materi dalam wawasan Wiyata Mandala ini ada 4 hal. Yang pertama, pengertian, kedua, tujuan, ketiga, isi, dan yang keempat adalah peran siswa. Berbicara tentang pengertian wawasan Wiyata Mandala, sebenarnya kalimat wawasan Wiyata Mandala bisa dipilah-pilah dari kata wawasan, wiyata, mandala, dan masing-masing memiliki arti. Wawasan berarti pandangan atau tinjauan, wiyata berarti pengajaran atau pendidikan, mandala dapat diartikan sebagai bulatan atau kawasan atau lingkungan. Maka wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Jadi, sekolah itu merupakan suatu tempat yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Baik, kita lanjutkan untuk cakupan materi yang kedua, yaitu tujuan wawasan Wiyata Mandala. Anak-anak, apa kira-kira tujuan wawasan Wiyata Mandala? Nah, tujuan wawasan Wiyata Mandala adalah diharapkan seluruh siswa dapat berperan aktif dalam meningkatkan fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Kemudian cakupan materi yang ketiga yaitu isi wawasan Wiyata Mandala. Adapun isi wawasan Wiyata Mandala sebagai berikut. Yang pertama, sekolah merupakan Wiyata Mandala atau lingkungan pendidikan. Artinya selama di sekolah anak-anak diberikan pendidikan baik dalam bentuk pembelajaran maupun dalam pendidikan karakter. Kemudian yang kedua, wewenang dan tanggung jawab penuh oleh kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, kerjasama antara guru dan orang tua murid. Antara guru dan orang tua murid memang harus terjalin kerjasama. Ada komunikasi antara orang tua siswa dengan guru untuk memantau perkembangan ataupun kegiatan pembelajaran kalian. Baik, kita lanjut isi yang keempat, yaitu guru di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Dan yang kelima, sekolah sebagai Wiyata Mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya. Artinya bahwa masyarakat cukup berperan di dalam tercapainya pendidikan ini. Selanjutnya,
Peran siswa dalam wawasan wiyata mandala ini merupakan bagian yang terakhir. Antara lain, 1. Berperan secara aktif pada setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Artinya anak-anak harus benar-benar aktif mengikuti pendidikan di sekolah, baik mengikuti pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan lainnya selama berkaitan dengan pendidikan di sekolah. Kemudian yang kedua, wajib melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru atau kepada kepala sekolah. Jadi anak-anak jika terjadi ada gangguan, mungkin ada gangguan dari pihak lain sehingga mengganggu proses belajar mengajar, ataupun misalnya terjadi bullying dan lain sebagainya, anak-anak wajib melaporkan kepada guru maupun kepada kepala sekolah. Baik itu guru berperan sebagai wali kelasmu atau guru yang berperan sebagai guru BK. Ini patut tempat anak-anak untuk melaporkan apabila ada gangguan-gangguan yang terjadi di sekolah selama proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhinya. Nanti anak-anak akan dibagikan tata tertib dalam bentuk buku saku. Di sana anak-anak akan mengetahui apa-apa yang harus dipatuhi. Dan tata tertib itu wajib kalian indahkan, wajib kalian patuhi. Kemudian yang keempat, siswa berusaha untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar. Nah, ini yang sering terjadi anak-anak. Ketika proses belajar mengajar berlangsung, sebaiknya anak-anak mengikuti pembelajaran dengan baik. Manfaatkan waktu belajar dengan baik. Jangan pada saat belajar mengajar, anak-anak sibuk keluar masuk izin, dan lain sebagainya. Kalau nanti pembelajaran di dalam kelas sudah normal. Tetapi pada masa seperti sekarang ini anak-anak belajar di rumah, maka harus manfaatkan dengan baik. Waktu-waktu belajar itu kalian harus benar-benar efisien dalam memanfaatkan waktu belajar. Jadi jangan digunakan waktu kalian itu lebih banyak untuk bermain. Karena walaupun belajar dari rumah, anak-anak harus tetap berdisiplin. Kita lanjutkan pada yang kelima, memanfaatkan fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin dan menjaganya agar tetap dalam kondisi optimal. Jadi kalau nanti anak-anak aktivitas belajarnya di sekolah, silakan manfaatkan fasilitas yang ada seoptimal mungkin. Misalnya anak-anak dibagikan buku paket, manfaatkan atau gunakan buku paket itu dengan baik, jangan sampai rusak dan benar-benar dijaga fasilitas itu. Atau nanti kalau anak-anak mengadakan kegiatan praktek di laboratorium, maka gunakanlah dengan baik segala fasilitas belajar tersebut. Kemudian berikutnya, mengikuti kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang membantu proses belajar mengajar. Nah, jadi segala aktivitas, segala kegiatan yang berkaitan dengan sekolah, baik itu dalam bentuk kokurikuler, pembelajaran sehari-hari, lalu ada kegiatan ekstrakurikuler, itu wajib diikuti karena nanti akan membantu proses belajar mengajar. Berikutnya, siswa mengikuti kegiatan organisasi. Nah, jadi nanti siswa akan tergabung dalam bentuk organisasi siswa yang disebut dengan OSIS. Jadi anak-anak wajib mengikuti itu. Dan yang terakhir, siswa harus menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban dalam proses kegiatan belajar mengajar. Baik mengganggu ketertiban sekolah maupun mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Misalnya anak-anak suka mengganggu kelas lain yang sedang belajar atau tidak tertib dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, sehingga nanti ini akan mengganggu ketertiban di sekolah selama proses belajar. Nah, itu anak-anak kira-kira materi wawasan wiyata mandala yang harus anak-anak pahami, harus anak-anak indahkan, harus anak-anak terapkan selama menempuh pendidikan di SMP Negeri 7 Mataram. Nah, anak-anak,
Tetap semangat walaupun belajar dari rumah, jaga kondisi, tetap jaga jarak, kita pasti bisa. Baik, anak-anak Spendi yang baru, untuk lebih mengenal sekolah kalian, ayo kita akan menikmati atau mengamati ruangan apa saja yang ada di dalam, fasilitas belajar apa saja yang bisa kalian dapatkan nanti. Ayo, penasaran kan? Silahkan. Cukup mengenal lingkungan sekolahmu kan? Wow, ternyata SMP 7 luar biasa ya. Halamannya luas, gedungnya wow, pokoknya luar biasa deh. Kira-kira anak-anak gimana? Senang nggak masuk di SMP 7? Semoga saja nanti anak-anak semakin bangga, semakin mencintai SMP 7 ini. Nah, baik, sebagai penutupnya, Ibu tutup dengan pantun, buah mengkudu, buah delima, tanaman obat di mana-mana. SMP 7-ku yang tercinta selalu terbuka untuk semua.